Wah, badan terasa segar ya Andi. Kita istirahat sejenak. Luar biasa, ternyata sepeda itu selain kendaraan ramah lingkungan, kita bisa bersepeda sambil melihat pemandangan dan tentunya menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, yang kamu katakan tadi merupakan tesis ya Andi? Benar, Harry. Seandainya tesis itu kita kembangkan, kita harus memberikan argumen-argumen untuk memperkuat tesis tadi. Iya ya, bagaimana kalau kita kembangkan menjadi tulisan nanti sore saja di rumah saya buat isi kolom lifestyle di majalah Nusa Prima, majalah sekolah kita. Siap Andi, yuk kita lanjut goesnya sampai Monas. Apakah kalian tahu cara mengembangkan isi teks eksposisi setelah diketahui tesisnya? Mari kita simak pembahasannya. Mengembangkan isi teks eksposisi dan melengkapi tesis dengan argumen. Teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Agar dapat menguatkan pendapat tersebut, digunakanlah argumen-argumen. Nah, untuk mengembangkan isi teks eksposisi, Andi dan Harry harus melengkapi tesis dengan argumen-argumen yang tepat. Tesis adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi yang berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Setiap paragraf pada teks eksposisi mempunyai gagasan pokok. Gagasan pokok pada setiap paragraf kemudian akan dikembangkan dengan gagasan-gagasan penjelas. Untuk mendapatkan gagasan pokok, kita dapat menemukannya pada kalimat utama setiap paragraf. Sebelum mengembangkan isi teks eksposisi, kita harus memahami konsep dasar gagasan pokok, gagasan penjelas, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Gagasan pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari setiap paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan pernyataan yang disebutkan pada kalimat utama. Langkah-langkah pengembangan isi teks eksposisi adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis. Kedua, membuat kalimat utama yang berisi gagasan pokok tesis. Ketiga, mengembangkan kalimat utama dengan kalimat-kalimat penjelas untuk membentuk paragraf yang berisi tesis. Keempat, membuat gagasan-gagasan pokok untuk argumentasi, gagasan-gagasan penjelas, kalimat-kalimat utama, dan kalimat-kalimat penjelas untuk dikembangkan menjadi paragraf-paragraf argumentasi yang memuat pendapat dan fakta. Berikut pengembangan isi teks eksposisi. Tesis. Gagasan pokok, gagasan-gagasan penjelas. Bersepeda dapat menikmati pemandangan sekitar. Anak-anak dan orang tua gemar bersepeda. Bersepeda dapat menyehatkan tubuh. Paragraf 1. Gagasan pokok, kalimat utama, terdapat pada kalimat berikut ini. Gagasan pokok pada kalimat-kalimat penjelas terdapat pada kalimat berikut ini. Argumen 1. Gagasan pokok, gagasan-gagasan penjelas. Hasil penelitian orang dengan gaya hidup aktif. Salah satu gaya hidup aktif adalah bersepeda. Paragraf kedua, gagasan pokok, kalimat utama. Terdapat pada kalimat berikut ini. Gagasan pokok, kalimat-kalimat penjelas. Terdapat pada kalimat berikut ini. Argumen 2, gagasan pokok, gagasan-gagasan penjelas. Bersepeda akan membangun suasana hati yang berbeda. Rasa kepercayaan diri juga akan ikut. Bersepeda sendiri atau berkelompok. Manfaat bersepeda sendiri dan berkelompok. Bersepeda sendiri membuat hati lebih rileks. Bersepeda berkelompok dapat menambah lingkaran sosial. Paragraf 3. Gagasan pokok, kalimat utama. Terdapat pada kalimat berikut ini. Gagasan pokok, kalimat-kalimat penjelas. Terdapat pada kalimat berikut ini. Argumen 3. Gagasan pokok, gagasan-gagasan penjelas. Perhitungan sederhana. Perlu membakar lebih banyak kalori. Bersepeda dapat membakar kalori 400 hingga 1000 per jam. Paragraf 4. Gagasan pokok, kalimat utama, terdapat pada kalimat berikut ini. Gagasan pokok, kalimat-kalimat penjelas, terdapat pada kalimat berikut ini. Argumen 4. Gagasan pokok, gagasan-gagasan penjelas. Bersepeda juga dapat membantu membentuk dan memperkuat otot, mendapatkan persentase otot yang lebih tinggi, membakar lebih banyak kalori.
Paragraf 5, gagasan pokok, kalimat utama. Terdapat pada kalimat berikut ini. Gagasan pokok, kalimat-kalimat penjelas, terdapat pada kalimat berikut ini. Argumen 5. Gagasan pokok, gagasan-gagasan penjelas, terengah-engah dan kesulitan dalam bernapas, menandakan kondisi yang baik, terpapar dengan udara segar. Studi yang dilakukan oleh Healthy Air Campaign, King's College London, dan Camden Council. Hasil studi tentang tingkat polusi. Paragraf 6. Gagasan pokok, kalimat utama, terdapat pada kalimat berikut ini. Gagasan pokok, kalimat-kalimat penjelas, terdapat pada kalimat berikut ini. Argumen 6. Gagasan pokok, gagasan-gagasan penjelas. Tidur malam lebih nyenyak. Kondisi emosional yang baik. Kondisi emosi yang tidak stabil dapat teratasi. Mencegah terjadi penambahan berat badan. Paragraf 7. Gagasan pokok, kalimat utama, terdapat pada kalimat berikut ini. Gagasan pokok, kalimat-kalimat penjelas, terdapat pada kalimat berikut ini. Argumen 7. Gagasan pokok, gagasan-gagasan penjelas. Bersepeda bisa mencegah penyakit diabetes. Hasil penelitian University of Southern. Paragraf 8. Gagasan pokok, kalimat utama, pada kalimat berikut ini. Gagasan pokok, kalimat-kalimat penjelas, terdapat pada kalimat berikut ini. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda melengkapi tesis dengan argumen-argumen. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda merupakan cara mengembangkan teks eksposisi baru. Langkah-langkah menyampaikan isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan kalimat-kalimat utama pada teks eksposisi aslinya. Kedua, membuat gagasan-gagasan penjelas dari setiap kalimat utama dari teks eksposisi aslinya. Ketiga, memperhatikan isi teks eksposisi aslinya, karena isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan teks aslinya. Keempat, menyampaikan isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda dan komunikatif. Berikut contoh penyampaian isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut.